Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Semua oleh karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini ya Bapa, dan juga untuk kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu sehingga menjadi kekuatan bagi rohani kami, menjadi satu hal yang merema di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Saya akan membawakan renungan tentang takkan pernah ditinggalkan. Ya, seperti khotbah yang Pak Pendeta Sunoto minggu lalu ya, takkan pernah ditinggalkan saudara. Ditinggalkan Tuhan ya, takkan pernah ditinggalkan Tuhan. Saudara, untuk mendapatkan perkataan takkan pernah ditinggalkan Tuhan itu sesuatu itu akibat ya, itu hal yang akan kita peroleh setelah kita melakukan firman Tuhan, setelah kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi setelah untuk mendapatkan janji Tuhan itu kita harus melakukan sesuatu dulu ya saudara ya, bukan hal-hal yang istilahnya total kita dapat janji Tuhan itu. Jadi janji Tuhan diberikan kepada orang yang melakukan firman Tuhan ya. Jadi kalau kita mau menerima upah kita harus bekerja dulu saudara. Ya, bekerja di ladangnya Tuhan. Saudara, kita lihat di dalam Ulangan 31 ayat 8. Ya, untuk kita mendapatkan janji Tuhan, takkan pernah ditinggalkan Tuhan. Lihat, ada ayat yang harus kita lakukan dan harus kita kerjakan sebagai orang pengikut Tuhan. Di sini dikatakan, Ulangan 31 atau ayat 8 berbunyi, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya saudara. Jadi yang berjanji siapa saudara? Ya Tuhan itu sendiri. Kalau kita mendengar janji dari manusia, dari siapapun, mungkin dari anak kita, dari orang tua kita, dari suami kita atau istri kita, pokoknya manusia ya Tuhan ya. Bisa mengingkari saudara, janji itu bisa diingkari dengan berbagai macam alasan ya. Janji itu tidak bisa ditepati juga dengan berbagai alasan ya saudara, dengan berbagai macam. Itu namanya manusia ya. Jadi katakan firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kalau kita mau menaruh pengharapan kita sama Tuhan penuh 100% saudara, sehingga kita akan melihat janji penyertaan Tuhan saudara di dalam hidup kita ya saudara. Untuk kita jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam hidup kita, jangan pernah menukar apapun juga dengan Tuhan kita ya, karena itu sangat rugi besar, satu kerugian besar kalau kita meninggalkan Tuhan, sumber kehidupan sejati itu saudara. Seumur kita mengiring Tuhan, seumur hidup itu kita akan melihat hasil karya Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi saudara, seringkali Tuhan memproses hidup kita gak sabaran, kita banyak mengeluh, banyak bersungut-sungut di dalam menjalani, apalagi kalau Tuhan izinkan membawa kita di dalam lembah kekelaman. Saudara, seperti Pak Gembala bilang, jangan takut kalau di dalam lembah kekelaman itu ada Tuhan Yesus. Ya benar saudara, jangan takut kalau itu harus satu proses yang harus kita alami, di mana kita mengalami satu penganiayaan, satu hal-hal yang tidak enak bagi kita ya, seperti kita ditindas atau apapun juga. Tetapi kalau bersama Tuhan pasti ujungnya, endingnya pasti enak. Dan pasti kemenangan demi kemenangan kita dapatkan saudara ya. Kita lihat di dalam Alkitab yang dikatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Yes, saudara, luar biasa ya. Saya kadang-kadang baca ayat firman Tuhan ini berkali-kali. Tuhan berikan kami hikmat untuk saya dapat mencerna dan mendapatkan satu hal yang luar biasa dari firman Tuhan ini. Ya saudara ya. Seringkali kita mengiring Tuhan, banyak orang yang tidak suka dengan satu kebenaran. Seringkali kita menyampaikan kebenaran untuk kebaikan orang lain, tetapi orang tidak suka dengan kebenaran yang disampaikan. Karena kebenaran itu pasti kita menyalipkan daging kita, menyalipkan atau menghilangkan yang rasanya nyaman-nyaman enak buat daging kita. Ya saudara ya. Jadi dikatakan firman Tuhan,
Meskipun kita dianiaya, ditindas namun tidak terjepit, pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Pasti Tuhan memberikan hal-hal mujizat-mujizat yang terjadi, istilahnya yang kita nggak habis pikir, kita nggak habis akal. Oh, Tuhan sudah sediakan yang luar biasa buat kita, bagi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Kita tidak kehabisan akal, namun tidak putus asa. Ya, ini itu hal-hal yang luar biasa. Namun tidak ditinggalkan sendirian. Ingat saudara, Tuhan izinkan satu proses untuk memurnikan iman kita. Tuhan mau lihat iman kita sejauh mana. Dia izinkan proses demi proses ada di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan katakan, namun tidak ditinggalkan sendirian saudara. Amin. Mari kita klaim janji Tuhan. Asalkan hidup kita benar, hidup kita lurus, hidup kita setia dan taat melakukan firman, apa yang menjadi kehendak Tuhan, pasti kita dapatkan janji firman ini. Tidak ditinggalkan sendirian. Ya saudara, aduh, kalau saya renungkan, Tuhan luar biasa baik banget ya. Kadang-kadang tidak kita pikirkan sesuatu yang tidak kita, ada di dalam pikiran kita, itu Tuhan sediakan buat kita ya saudara ya. Dia Bapa yang luar biasa dalam hidup kita. Dia Bapa yang mengasihi segala umat-umatnya, terutama manusia yang berdosa. Mari datang kepada Tuhan karena Dia sumber jalan keluar buat setiap pergumulan masalah kita. Dan yang sudah percaya sama Tuhan, jangan pernah tukar Tuhanmu dengan yang apapun juga, karena semuanya akan binasa. Tetapi orang yang mengiring Tuhan itu akan memperoleh keselamatan yang kekal dan hidup satu hal yang Tuhan janjikan, kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, buah-buah roh, itu pasti kita akan menikmati ya saudara. Demikian renungan pagi hari ini, boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Mari kita semakin dekat sama Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta akan Tuhan dan melayani Tuhan seumur hidup kita. Karena satu kesempatan yang sangat indah melayani Tuhan seumur hidup kita ya saudara. Baik di dalam keadaan suka duka, tetap mengiring dan mengasihi Tuhan. Ya, demikian renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kami pegang janji firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan kami ya Bapa. Meskipun kami harus menghadapi satu proses di mana untuk memurnikan iman kami Tuhan, tapi ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu dan tetap taat menjalankan firman-Mu, dan kami boleh menjadi berkat buat setiap banyak orang ya Bapa. Melalui kehidupan kami banyak jiwa-jiwa dipulihkan, melalui kehidupan kami bahwa jiwa-jiwa dimenangkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan beraktivitas dari pagi hingga sore nanti, Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.